Salam, perkenalkan nama saya Umbu Kapil Lando Awang, NIM 212263, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Asal kampus saya Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pertama-tama saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pendidikan anti korupsi. Pertama, pengertian dan faktor penyebab korupsi. Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakkejujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Pertama, faktor eksternal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu, seperti sifat tamak rakus manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral. Kedua, faktor eksternal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari luar diri setiap individu. Berikut yang kedua, faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Pertama, seorang akan melakukan korupsi karena memang manusia pada dasarnya serakah, tak pernah merasa puas. Hal ini terbukti pada koruptor di negeri ini, tidak pernah bosan menimbulkan kekayaan sampai pada akhirnya terungkap kasusnya, tertangkap tangan. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor. Berikut faktor internal. Kedua adalah kebutuhan di mana seorang harus melakukan korupsi karena terdesak kebutuhan hidup. Misalnya harus membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan, dan sebagainya. Berikut, bila kedua faktor internal tersebut muncul, kemudian kesempatan opportunity memungkinkan, maka terjadinya korupsi, pencurian, penyewenangan yang merugikan keuangan negara, dan akibatnya antara lain adalah kemiskinan dan kebelakangan masyarakat. Berikut kondisi tersebut menghancurkan faktor terakhir, yaitu exposure atau pengungkapan. Di sini kasus tidak hanya diungkap tetapi juga lebih luas, yaitu menegakkan hukuman atau law enforcement secara konsisten. Seorang koruptor harus dihukum berat sesuai dengan kesalahan sehingga memberikan efek jerah bagi yang lain. Yang ketiga, dampak korupsi. Pertama, dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai isi kehidupan bangsa dan bernegara. Kasusnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat, menerapkan hubungan antara korupsi dan ekonomi. Menurut korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Berikut hasil dari dampak ekonomi yang akan terjadi. Pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, penurunan produktivitas. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dan yang terakhir, meningkatkan hutang negara. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertautan satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin, yang semakin mahalnya harga jasa berbagai
pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan dan suka sering terjadinya pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung-jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Yang keenam, prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Yang kedua, transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Yang ketiga, kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk hal yang baik, mencegah terjadinya manipulasi, ketidakwajaran dalam penganggaran baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang berikut, kebijakan. Prinsip anti korupsi yang tepat adalah prinsip kebijakan. Yang berikut, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Berikut yang keenam, upaya atau strategi yang dilakukan untuk memberantaskan korupsi. Yang pertama, membentukkan lembaga anti korupsi. Yang kedua, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum, saat mampu, sesudah pejabat. Dengan demikian, masyarakat dan memantau tindakan kebijakan peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki, khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seorang pejabat setelah selesai menjabat. Yang berikut, penjagaan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya yang memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Yang berikut, pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang berikut, kerjasama internasional. Yang berikut, monitoring dan evaluasi. Berikut yang ketujuh, peran mahasiswa dalam upaya pencegahan mahasiswa. Lingkup diri sendiri. Keterlibat mahasiswa secara individu dalam gerakan anti korupsi secara luas merupakan titik terkecil namun juga menjadi yang paling penting dan utama. Lingkungan keluarga, internalisasi karakter anti korupsi dalam diri manusia dan dimulai dari lingkungan keluarga sebagai lingkungan terkecil di luar individu. Lingkup kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri sebagai pribadi yang anti korupsi dan untuk komunitas mahasiswa sebagai komunitas atau perkumpulan mahasiswa yang anti korupsi. Berikut, lingkungan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak akan belajar dengan baik dan lancar jika tidak adanya masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena pertama dilihat dari adanya masyarakat
korupsi sebagian masyarakat menganggap bahwa korupsi yang terjadi merupakan hal yang tidak baik. Yang terakhir, KPK. KPK adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dasar hukum tentang KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.